Horas, Hamisian Yayasan Badan Kerjasama Marturia, Pasahaton, selamat hari Natal Tuhita Sasudena. Tuhan Yesus masuk kita. Shalom. Selamat hari Natal madihita saluhutna. Atong taparade jala tapahibul marohatta. Ima di pesta parjolo pesta Natal. Asa bongot mahita martangiang nahohom. Amin. Tapuji matuhat tamar hite-hite buku de nomor 57 ayat sadad dohot ayat tolu. Jongjong mahita. Jangan
Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Dungi gabi daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi hidahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan de bata amanami na di banua gijang, madok mauliate dohami tuho, ala ni godang ni asidot holong ni roham di hami, ay di basa-basa kodo anakmu nasasadai tuhami, na di pardangolanon, asa malua hami, marhiti-hiti ibana sian dosa, doh sian hamatean saliling nililing na, hupangi dohami tuho, say sodangi maruhanami na hulumi marhiti-hiti tod di perbadiai, akup nii, say parrohay mahami, asa huboto hami madok mauliate tuho, asa tarapulus itu rohanami di hagugutan, dohot di pangujunan, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita buka di nomor 602 ayat sada. Tabi gema patik ni debata di pesta Natalon, imasian Joshua bidru 24 ayat 14 on maridok disi. Ope say habiari hamu majahuba, jala marsihohot rohamuna mangului ibana di bagasan hasitongan. Jala paholak kamu di batas siliban, akan naniuluan niopumuna di baribani batang aiki, dohot di Mesir. Jala ului hamuma Jahoba ima sahakna atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan talah mangulahon na hobar tu patik nai ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Mari dehita sian buku de nomor 172 ayat sada sahak rodi ayat 2.
Jong Maheta. Tapasere marohat tamano poti dosat tatu debata martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Uhilala hami. Rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alanido ubahen nahu paserep pami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot tami. Tung na jok dohami manibil sian akka dalam munabadia. Songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami Aidang di halomor roham. Hamatian ni akka perdosa. Alai. Hamubaud ni rohana dolomo ni roham. Asa mangulu. Sesa masaluhut hagiduhon nami dohot pangalosyon nami. Marhiti-hiti pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami marhiti-hiti paniddangion. Dohot hagogon nito di porbadia. Asa tarapul situturo hanami majuho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Songono do pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nilileng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mari dihita siya buku di nomor 610 ayat sada.
Tajahama hatani debata epistel di pesta Natal parjulon imasian Jesaya bidusia mamukka masian ayat sada tolhas rodi ayat onom tajahama marsikat sorin bangso na mardalani di bagasan hahulumon marnida sada panodang nabulun bicardo sada panodang di akkana mangingani tano lingguman ni hamatean nunga di patorok ho bangsoi nunga di padiri ho di ibana halalas ni roha na bolon malas ni roha na sida di jolo ni bohim songon las ni roha ni gotilon songon parolopolopon di namar bagi tabataban ay nunga di ponggol hokko auga na appe tu ibana dohot batahi ni abarana dohot licing-licing ni nama ngadu ibana songon uzu di arimidian ay masok-sok do sogot na sa sijata ni parsijata di hatuturan ni pangantana rodi ulos na marsapu mudar gabe si panganon ni api ay nunga tubu di hita sada poso-poso di lehon tu hita sada anak papetu abarana do sugut harajaon jalabahenon na guarna si partahi halongangan si ulu balang ni debata ama saliling ni lilingna raja ni hadameon bahen hagagada ni harajaon dohot hadameon na so marujung di habangsa ni si Daud dohot di harajaon nai pahoton dohot patubuhon marhite-hite patik dohot hatigoran olat nion ro di saliling na hamuruhon ni Jehovah Sebaot patu-patuan somoni ima sahana martua makan tu mangihon hatani debata jala nau piopsa amin. Mari kita siap buku di nomor 75 ayat sada dohot ayat 4. Jongjong Mahita. Atong taha tidakon maha porsiaw tay, song nahina tidakon ni dongat tasaha porsiaon di sadok portibion, rap madok mahita. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugun na sohatu dosan, na tumupalangit dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya tod di porbadia, adorang swabubuhan ido tu hatta na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus
Namate terpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tuba no turudung ditanom. Na mulak mangulu di ari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lahudul tu syamuni di bata Jehovah. Amanai pergugu na suhatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon. Manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au persia di tod di porbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria hato panihalak Kristen akka na badia. Dohot di hasesan ni dosa. Dohot di hatai na maddok. Mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate. Dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Mari dimahita siya buku de nomor 10 ayat sada doha ayat tulu laos huhut mapa pengupilian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekali lagi saudaraku, kami dari Yayasan BKS Marturia mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita semua. Di hari sukacita ini, di pesta Natal yang pertama ini, Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya yang menjadi berita Injil, adalah dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14,
Saya bacakan untuk kita, mari kita simak bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, bila Natal tiba terasa ada sukacita yang luar biasa. Dan perayaan Natal sudah berkembang menjadi perayaan gereja yang terbesar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Natal itu bisa berkembang menjadi perayaan gereja terbesar? Saya baca dalam bukunya Bapak Pendeta Dr. S.A.E. Nababan almarhum, dalam bukunya yang terbaru dikatakan bahwa hari Natal itu mempunyai arti historis dan arti teologis yang sangat mendalam. Tadinya Kaisar Aurelius mendekritkan bahwa tanggal 25 itu sebagai hari perayaan untuk memuja dewa matahari di kerajaan Roma. Lalu melihat tindakan kaisar tersebut, Uskup Roma menentukan tanggal yang sama 25 Desember itu untuk gereja sebagai tanggal perayaan Natal, dengan maksud untuk menyaksikan kepada seluruh dunia ini tentang kemenangan Kristus atas segala budaya-budaya kekafiran, menyatakan bahwa Yesus Kristus itulah matahari terang sejati. Karena itu saudaraku, hari Natal telah menjadi simbol kemenangan Kristus dalam kerajaan Romawi. Tetapi di samping itu, menurut beliau, Natal berkembang menjadi perayaan gereja terbesar juga disebabkan oleh tindakan teologis yang sangat menentukan. Pada waktu itu banyak sekali orang meragukan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar memiliki tabiat manusia. Mereka meragukan bahwa Allah bisa lahir sebagai bayi manusia. Lalu untuk menentang ajaran yang meragukan dan menyesatkan itulah dirayakanlah hari Natal untuk menyaksikan dengan terang benderang bahwa Yesus Kristus anak Allah itu benar-benar lahir sebagai manusia. Dengan tindakan teologis seperti itulah hari Natal menjadi perayaan gereja yang terbesar. Dan setelah agama Kristen menjadi agama resmi di kerajaan Roma, akhirnya Kaisar Justinus yang kedua
yang memerintah tahun 565 hingga 578 mendekritkan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari Natal yang harus dirayakan oleh semua orang di kerajaan Romawi. Saudaraku, itulah sekilas tentang sejarah perayaan Natal. Dan untuk Natal tahun 2022 ini, setelah pandemi COVID-19 ini semakin reda, kita bisa merayakannya dengan lebih bebas, lebih meriah. Walaupun kita masih harus tetap ketat mengikuti protokol kesehatan, terutama dengan munculnya subvarian baru XBB yang menurut ahli sangat cepat penularannya. Namun saudaraku, kita merayakan Natal tahun ini di kondisi goncangan ekonomi global yang begitu menggelora. Dan kita hidup di tengah masyarakat yang semakin lama semakin kurang nyaman karena kejahatan yang semakin merajalela yang bisa membuat kita merasa khawatir. Tetapi saudaraku, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus melangkah dengan pasti. Kita harus melangkah dengan penuh optimisme, dengan semangat dan sukacita. Karena firman Tuhan di hari Natal ini memberikan kita beberapa pegangan yang kokoh. Pegangan yang pertama adalah Tuhan memberitahukan bahwa firman yang telah ada pada mulanya, yaitu firman yang berkuasa, yang mencipta, yang tidak ada menjadi ada, itu kini telah menjadi daging di dalam Kristus Yesus, persis sama seperti kita manusia. Itulah yang sering disebut sebagai inkarnasi. Dan itulah yang kita rayakan dengan penuh sukacita di hari Natal. Pertanyaannya, apa gunanya bagi kita bila firman itu menjadi manusia di dalam Yesus? Yaitu saudaraku, supaya Yesus bisa menjadi juru selamat bagi kita. Karena dengan menjadi manusia, Yesus akan memberikan nyawanya untuk menebus kita dari perbudakan dosa dan perbudakan iblis. Yesus akan menggantikan kita menanggung segala derita yang diakibatkan oleh kutuk dosa itu. Dan Yesus bisa menjadi korban perdamaian, sehingga kita bisa kembali berdamai dengan Allah. Dan karena itulah Yesus berani mengatakan, mengklaim di Yohanes 14 ayat 6 itu dengan mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan singkat saudaraku, di dalam Yesus firman yang telah menjadi manusia itu ada keselamatan sempurna bagi kita. Itu memastikan bahwa bila kita mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pasti kita akan diselamatkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita di tahun ini, suka atau duka, sakit atau sehat, biarpun kita kaya atau miskin, biarpun kita berhasil atau gagal, kita tidak perlu takut. Karena bagi kita pasti sudah ada keselamatan. Karena itu hari Natal ini meminta, mari saudaraku, terimalah Yesus dan andalkanlah Dia terus. Sehingga kita akan menjalani tahun depan dengan langkah yang mantap. Dan pegangan yang kedua saudaraku dikatakan diam di antara kita. Yang berarti Allah di dalam Yesus itu tinggal di tengah-tengah kita. Itu yang luar biasa. Coba bayangkan saudaraku, Allah yang maha kuasa, yang dapat melakukan apapun, itu sekarang berada di tengah-tengah kita, di dekat kita, serumah dengan kita, satu tempat duduk dengan kita, untuk siap membantu kita, siap menjaga kita, siap memberi kekuatan ketika kita lemah, siap memberi kita kepastian ketika kita ragu-ragu, siap mengangkat kita ketika kita terjatuh, dan siap memberi kita kesembuhan ketika kita sakit, dan siap menopang kita ketika kita akan jatuh.
Terutama saudaraku ketika kita sedang menghadapi era disrupsi, era perubahan yang super canggih dan super cepat ini, yang sering membuat kita menjadi bingung dan galau. Firman hari ini memberi kita kepastian akan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kita hidup tanpa masalah, tidak. Tetapi yang Tuhan Yesus janjikan adalah penyertaannya setiap saat. Karena itulah Yesus menyerukan kepada kita setiap saat. Apa yang dia katakan di Matius 11 ayat 28 itu, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, seperti sudah saya singgung tadi, banyak hal yang membuat kita menjadi lemah di keadaan sekarang. Membuat kita menjadi kesepian, menjadi bingung, menjadi gelisah, atau ragu-ragu dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku, bila saudara sedang mengalami itu, pegang jaminan ini bahwa Yesus ada di antara kita, menyertai kita, menjadi sahabat kita, siap membantu kita. Bila saudara ingin menjalani kehidupan yang susah ini dengan tenang walau banyak rintangan dan goncangan, caranya adalah saudaraku, mari ulurkan tanganmu ke tangan penyertaan Yesus dan jangan biarkan terlepas sebentar pun dari tangan penyertaan itu. Dan pegangan yang ketiga, kita baca di ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya semua yang ada pada Allah, yaitu kekuatan, kemuliaan, hikmat, pengetahuan, dan kemahakuasaan, terutama kasih yang tak terhingga itu, akan dicurahkan kepada kita dalam segala kepenuhannya. Sehingga apapun yang kita butuhkan pasti ada di dalam Yesus yang sudah ada di tengah-tengah kita itu. Mengapa? Karena kuasanya, kekayaannya, kekuatannya, kemuliaannya, dan hikmat Yesus itu tidaklah terbatas alias unlimited. Saudaraku, itulah pegangan bagi kita. Sampai kapanpun dan dalam situasi apapun, tiada hentinya Yesus akan memberkati kita. Hujan berkat-Nya akan terus membanjiri kita. Bukan oleh kekuatan, bukan oleh kebaikan kita, tetapi hanya oleh kasih karunia-Nya semata. Dan kita tahu, semuanya kita punya keterbatasan. Keterbatasan ini semakin menambah ketakutan kita, semakin menambah kekhawatiran atau keraguan dan keengganan kita untuk melangkah ke masa depan. Tetapi hari ini di perayaan Natal yang pertama ini, firman Tuhan memberi kita kepastian bahwa segala yang ada pada Allah yang unlimited itu semuanya akan dicurahkan kepada kita melalui Tuhan Yesus, dan itu diberikannya hanya karena kasih karunia-Nya semata. Saudaraku, firman yang telah menjadi daging di dalam Yesus yang lahir di Bethlehem, itulah yang memberi kita pegangan-pegangan yang kuat tersebut, dan itulah jaminan bagi kita menapaki, menjalani masa depan. Memang, seperti yang sudah saya singgung tadi, kita akan mengalami derita, mungkin tangis, mungkin sakit penyakit, mungkin kesulitan, mungkin kegagalan, dan lain-lain, yang membuat kita bisa menjadi lemah, yang membuat kita menjadi ragu atau takut. Banyak orang yang memprediksi bahwa tahun 2023 yang akan datang itu akan penuh dengan kegelapan, karena dunia sudah mulai dihinggapi oleh resesi ekonomi,
yang katanya lebih berat dari resesi-resesi yang pernah terjadi sebelumnya. Dan akibatnya PHK sudah mulai terjadi di banyak perusahaan. Ditambah lagi dengan kelangkaan pangan akibat perubahan iklim dan juga akibat perang antar bangsa. Dan itu akan membuat harga-harga makanan semakin melonjak. Ditambah lagi, diperparah lagi dengan banyaknya terjadi bencana-bencana alam yang mengancam nyawa manusia. Tetapi saudaraku, hari ini kita diberi jaminan bahwa ada firman yang telah menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang sudah menjadi juru selamat, sudah ada di tengah-tengah kita. Dia adalah terang dunia yang akan mengusir segala kegelapan yang diakibatkan oleh dosa. Dan dia adalah penasihat ajaib yang akan memberikan kita hikmat sehingga kita bisa menemukan jalan keluar dari semua kegelapan yang menaungi kita. Semuanya kegelapan itu akan diusirnya dan kita akan melihat jalan terang yang membuat kita bisa tetap bersuka cita. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mari letakkan seluruh hidupmu di tangan firman yang menjadi daging itu. Jangan sedikit pun meragukan kasihnya dan kuasanya. Jangan sebentar pun melepaskan atau terpisah dari Yesus, agar kuasa dan kasihnya itu terus mengaliri kita sepanjang tahun depan itu. Tetapi saudaraku, setelah semuanya itu, kita diminta agar kita mau menjadi alat di tangan Tuhan Yesus, membawa terangnya kepada semua orang yang berada dalam kegelapan. Yang dalam kegelapan karena sakit, penyakit, karena persoalan ekonomi, karena keluarga, karena mata pencaharian yang semakin sedikit, atau kegelapan yang diakibatkan oleh bencana-bencana alam. Saudaraku, kita diajak, kita disuruh untuk menjadi alat-alat terang Tuhan kepada mereka. Karena itu, janganlah perayaan-perayaan Natal kita tahun ini hanya untuk kita. Janganlah perayaan-perayaan Natal kita hanya sekedar perayaan saja. Tetapi haruslah menjadi Natal yang beraksi, yaitu membagikan terang Kristus kepada semua orang. Kepada mereka yang miskin, kepada mereka korban bencana, kepada mereka yang berkekurangan, agar mereka juga turut menikmati dan turut bersuka cita dalam terang Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia itu. Selamat Hari Natal, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat menggembirakan hati kami. Karena dengan kelahiran Tuhan Yesus kami tidak akan takut lagi. Karena kelahirannya itu meyakinkan kami bahwa Engkau Tuhan kami selalu ada untuk kami. Siap sedia membantu dan menguatkan kami menghadapi segala kegelapan kehidupan ini. Biarlah kami hanya mengandalkan penyertaan-Mu saja. Tetapi kuatkanlah kami Tuhan agar kami mau menjadi alat-Mu, membawa terang-Mu kepada orang-orang yang masih dalam kegelapan, agar mereka juga beroleh terang yang ajaib itu. Ya Tuhan, berkatilah semua umat-Mu, agar benar-benar bersuka cita di hari Natal ini. Terutama mereka yang sedang sakit, baik sakit ringan ataupun sakit menahun, atau mereka yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang bersedih, yang dalam kesulitan. Lawat dan tolonglah mereka ya Tuhan. Berkatilah semua umat-Mu dalam kesehatan mereka, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam studinya, dan dalam pelayanan mereka. Dan berikanlah hikmat-Mu kepada anak-anak-Mu yang menerima jabatan di tengah-tengah bangsa ini, agar mereka semakin mampu menjadi contoh, menjadi teladan dalam segala hal yang baik bagi sekitarnya.
Ya Tuhan, berkatilah pemimpin bangsa kami. Berkati jugalah para hamba-hambamu, terutama para penginjil-penginjil yang memberitakan Injilmu. Terpujilah namamu ya Allah, yang telah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Hamwa kadungan, nuaik tapasahat mapeliata huhut marede mahita sian nomor 10 sada, ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita. Tatang yakom mapeliata. Ali di bata manami na di banwa gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nading kadohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masya na nilihon mituhami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulho karajao mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata na toktong na somar mula na somar patcohotan. Hupuji hami maho ala saut sudi tahim nak sinakapmu adorak somarujahad dope hasyanganon. Dak sudda tahim na badiay di bahid dosa nami ala ni holong ni roham na balga na sohaduduani. Di bahid ni mauliate marohanami tuho ala nauk saut sakapmu. Ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami. Asamalua hami sia dosa sia kamatian dohot sian uhum. Jala sama cohot hami mangulahot dosa. Ope saya si maroham di hami. Togi hom mahami tu anakmu. Saibay mahami gabi siluam tu ibana. Asa upa ni halujaon na hami. Ala nauk tinaon na berniti dohot hangaluton humokop hami. Asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sa darion, asa diingot habal gao mo dohot haroro ni anak mo gabi jol malaho panguduhok kami pardusa. Say sungguli makaparhalado di huriam, laho mamarita ho barita na ulito sa luhut halak, pabuanaw patar hasangapomu, jala naong jupang dame dohot hasonangan. Say leho mapit tunaw kap tu akan nasoporsia dope. Tu halak si pilibigu doho tu parugamo na asing. Asaro na sida mangului Tuhan nami Jesus Kristus. Say rajay masaluhut raja doho takasuruan na.
Asa diboto na sida, naong dilihok ko raja, jala Tuhan na sumurungi rodi sa liling nililing na. Sa ilehom magugut waka na dibaga sa pangujunan, apu lima akan na marsak, jala palua maaka na targugut. Say tatap jala oding akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmo. Say dongani jala pasu-pasu hami sudi, akan na magudang rodi dakdanak, dibaga sa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongao songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dusa nami, songo panisa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Kami dari Yayasan BKS Marturia mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.